anak tangga tertinggi kedua dari 9 tanjakan surgawi. Saat dia mendarat, Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat ke tempat di mana semua orang memusatkan perhatian mereka. Termasuk Xia Youran, hanya ada 7 sosok yang hadir di sini. Orang-orang ini adalah batu sandungan untuk mencapai tujuannya. Tentu saja, masih ada batu sandungan terbesar yang harus dia atasi. Tatapan Mu Chen melesat ke arah Mo Xingtian yang tampak biasa, dengan mata datar yang menatap balik ke arahnya. Yang ada di mata itu bukanlah sedikit pun gejolak emosi, bahkan tidak ada niat membunuh di dalamnya. Namun, Mu Chen tahu bahwa Mo Xingtian ini adalah lawan paling sulit yang akan dia hadapi di sini. Setelah kemunculan Mu Chen, suasana yang awalnya sunyi kini menjadi semakin mencekam. Melangkah diam-diam, Xia Youran menarik tangan Mu Chen ke satu sisi, tidak membiarkannya menjadi fokus perhatian yang menyatu padanya. "Heh, kenapa kamu lama sekali?" Xia Youran berbisik. "Saat itu aku terluka ringan, jadi aku harus istirahat sebentar," jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis, sebelum mengeluarkan mutiara anti badai. Memberikannya kembali kepada Xia Youran, dia berkata, "Terima kasih banyak, Kakak Xia." Menerima mutiara anti badai, Xia Youran tersenyum manis sambil berkata, "Tidak buruk, lumayan juga kamu bisa sampai ke tempat ini, sepertinya aku terlalu meremehkanmu." Melihat ke arah platform batu di depannya yang memancarkan tekanan, Mu Chen bertanya, kenapa kita berkumpul di sini ya kak?" "Baptisan Shengling akan turun dari sana," kata Xia Youran sambil menunjuk ke arah posisi di titik tertinggi dari 9 tanjakan surgawi. Saat ini, ada segumpal cahaya raksasa, yang memancar dengan kecemerlangan tak terbatas. "Di sana?" ulang Mu Chen sambil sedikit melongo. Semakin tinggi seseorang berdiri dalam 9 tanjakan surgawi ini, semakin besar pula kemampuan seseorang untuk menyerap kekuatan pembaptisan. Sedangkan bagi orang-orang di bawah, kekuatan pembaptisan yang dapat mereka serap hanyalah sisa-sisa dari lantai teratas, kata Xia Youran sambil tersenyum. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah, siapa yang memiliki kualifikasi untuk menduduki tempat tertinggi tersebut. Baru pada saat inilah Mu Chen mengetahui apa yang sedang terjadi. "Oh, jadi karena masalah itu kita masih berkumpul di sini." Sebelum kekuatan pembaptisan muncul, mereka telah terjerumus ke dalam situasi yang membingungkan ini. Sekarang, dengan bertambahnya Mu Chen, situasinya menjadi semakin amburadul. Sebuah perasaan kecil menusuk pikiran Mu Chen, menyebabkan dia menyadari Liu Ying berdiri tidak jauh darinya, mengirimkan tatapan sinis ke arahnya. Slot di anak tangga tertinggi kedua sudah terisi penuh, tempat ini tidak menampung orang lagi. Suara Liu Ying yang terdengar acuh tak acuh terdengar, memecah suasana tegang yang ada di sini. Seketika, tatapan dari semua orang yang hadir di anak tangga tertinggi kedua beralih ke Mu Chen. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tidak senang dengan hal ini, karena mereka semua memiliki perasaan tidak enak terhadap Mu Chen, yang entah muncul dari mana dan berusaha dengan ikhlas membagi kekuatan baptisan mereka. Bagaimanapun, 7 orang yang hadir di sini bisa dianggap akrab dengan kekuatan masing-masing, rasa ketakutan terhadap yang lain juga hadir di hati mereka. Perbedaan kekuatan dan kualitas seseorang di tempat ini seperti 2 dimensi berbeda. Seseorang hanya bisa berdiri pada satu anak tangga sesuai dengan tingkat kekuatannya, sebelum menyerap kekuatan pembaptisan yang meluap dari atas. Setelah melihat Liu Ying berbicara, Xia Youran tahu bahwa dia mempunyai sikap permusuhan terhadap Mu Chen, yang menyebabkan alisnya berkerut. "Kamu harusnya tahu aturan tempat ini kan, Youran? Tidak ada seorang pun yang hadir di sini menginginkan orang lain datang ke sini untuk mengambil sebagian dari kekuatan pembaptisan mereka. Orang-orang yang bisa berdiri di sini setidaknya harus mendapat pengakuan dari mayoritas," kata Liu Ying dengan cibiran di sudut mulutnya. Menatap ke arah Mu Chen, dia berkata, "Namun, lihatlah sekelilingmu. Selain kamu, apakah ada orang lain yang menyetujui dia berdiri di sini?" "Haha, apa yang dikatakan Liu Ying tidak salah, Youran. Jika ada yang masuk ke sini dan menyerap kekuatan pembaptisan, itu akan membuat segalanya menjadi kacau. Tidakkah kamu tahu berapa banyak orang di bawah sana yang akan langsung menuju ke sini jika itu terjadi?" Senyum tipis muncul di wajah Dong Yuan dari kamar dagang Yuan Li saat dia berbicara. Dari huru-hara semua orang, hanya Mo Xingtian yang tetap tidak berubah, tanpa satupun gejolak emosi muncul di wajahnya saat dia menatap Mu Chen dengan matanya yang datar.
Misinya kali ini adalah melenyapkan Mu Chen dan merebut kembali harta istana naga iblis mereka. Namun, jika nanti dia bertarung dan menderita kekalahan di tangan Liu Ying, atau bahkan terbunuh, itu akan menghemat usahanya. Mendengar dan melihat seluruh reaksi yang hadir pada 7 orang di depannya, wajah tampan Mu Chen tetap tenang. Dia tidak merasa marah terhadap kata-kata Liu Ying, karena semua ini sesuai dengan ekspektasinya. Kau, geram Xia Youran sambil sedikit mengatupkan giginya. Youran, kita sudah terikat status pertunangan, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Jika kamu membuat masalah, kamu juga akan ditendang dari sini. Aku khawatir kamu akan menyia-nyiakan perjalananmu ke Gunung Shengling ini, kata Liu Ying sambil tersenyum tipis. Silahkan, datang dan cobalah. Xia Youran meraung, matanya yang indah mengeluarkan api amarah. Namun, saat dia mau maju, dia dihalangi oleh Mu Chen yang mengulurkan tangannya untuk menahannya. Terima kasih banyak, Kakak Xia. Namun, aku tidak membiarkan seorang wanita berkelahi karena membelaku dalam masalah seperti ini. Melihat Xia Youran, senyum lembut muncul di wajah Mu Chen saat dia berbicara padanya. Mendengar kata-katanya, Xia Youran menggigit bibirnya. Tentu saja, dia benar-benar merasa marah terhadap nada bicara yang digunakan Liu Ying. Haha, kamu hampir membuat semua orang kecewa. Kupikir kamu akan membiarkan seorang wanita berkelahi karena membelamu lagi. Beberapa hari sebelumnya saat di pavilion, Liu Ying melihat saat Mo Xingtian hampir membuat almarhum Mu Chen. Dan pada saat itu, ada seorang wanita berdiri dan membantu mengusir Mo Xingtian. Meski begitu, menghadapi senyuman menghina itu, Mu Chen tersenyum tipis. Sambil melangkah maju, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke beberapa orang yang memandang ke arahnya dengan tatapan acuh tak acuh, sebelum berkata, kualifikasi apa yang aku perlukan supaya bisa berdiri di sini? Mendengar kata-kata lugas seperti itu, senyuman mengejek di sudut mulut Liu Ying semakin melengkung. Menggosok hidungnya, dia menjawab sambil tersenyum tipis, cukup sederhana, kamu hanya perlu membuktikan kemampuanmu agar bisa tetap di sini. Bagaimana cara membuktikannya? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, bayangan dingin muncul di dalam pupil hitamnya, sementara udara seperti es mulai perlahan menyebar darinya. Perlahan berjalan ke depan, Liu Ying berhenti tepat di depan Mu Chen. Mengulurkan jarinya, dia melakukan gerakan mengait perlahan, sementara senyuman di sudut mulutnya mulai perlahan menjadi gelap. Ketika ini terjadi, niat membunuh mulai perlahan memancar. Kamu hanya perlu bertahan hidup. Sambil memiringkan kepalanya perlahan, dia tersenyum dan berkata, peringatan untukmu. Aku tidak suka berkelahi dengan orang lain. Oleh karena itu, ketika aku bertindak, konsekuensinya bisa berupa rumah sakit atau kuburan. Jika kau tidak siap menanggung konsekuensi seperti itu. Menunjuk ke bagian bawah 9 tanjakan surgawi, dengan suara dingin yang mencekam. Lebih baik enyahlah. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berdiri. Woor! Energi spiritual tanpa batas meletus dalam sekejap, menyebabkan orang-orang yang berdiri di platform batu memandang dengan sedikit keheranan. Dalam sekejap, sosok Mu Chen muncul tepat di depan Liu Ying seperti hantu. Membawa gelombang energi spiritual angker, kaki Mu Chen melesat. Seperti palu, kaki Mu Chen melesat ke kepala Liu Ying tanpa ampun. Jadi iar. Angin yang ditimbulkan oleh tendangan itu terhalang oleh lengan Liu Ying, menyebabkan fluktuasi energi bergejolak, sementara retakan muncul di tanah. Saat dia memblokir tendangan Mu Chen, senyuman di wajah Liu Ying perlahan menjadi semakin jahat. Haha, kamu benar-benar telah memilih keputusan yang tepat. Tapi, kamu benar-benar masih ceroboh. Setelah melihat ini, keterkejutan dan keheranan langsung muncul di mata semua orang. Mereka tidak menyangka Mu Chen tidak akan menyia-nyiakan satu pergerakan pun dan segera memutuskan untuk mengambil tindakan. Bocah yang menarik. Dong Yuan bergumam sambil tersenyum tipis saat dia melihat ke arah dua orang yang tengah beradu serangan bersamaan dengan kegembiraan yang meluap di matanya. Mengepalkan tangannya erat-erat, bayangan kekhawatiran muncul di mata indah Xia Youran. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun atau ikut campur dalam masalah ini. Jika Mu Chen ingin benar-benar menginjakkan kakinya di sini, dia perlu membuktikan kualifikasinya untuk bersaing dengan orang lain demi mendapatkan kekuatan baptisan. Kali ini, kamu harus bisa mengandalkan dirimu sendiri, Mu Chen,
kata Xiao Uran dalam hatinya sambil menggigit bibir bawahnya. Di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan di sekitarnya, senyum yang ada di sudut mulut Liu Ying menjadi semakin jahat. Sambil mengirimkan senyum sinis ke arah Mu Chen, dia berkata, "Aku mendengar rumor bahwa kamu cukup kuat, kan?" Saat suaranya terdengar, tatapannya tiba-tiba berubah dingin dan gelap. Lengan yang memblokir kaki Mu Chen berputar ke bawah, sementara tangannya tampak seperti cakar elang. Jari-jarinya berkilau dengan cahaya dingin, membuat angin kencang saat dia mengarahkan ke kaki Mu Chen. Saat cahaya dingin samar-samar muncul di mata Mu Chen, kemudian dia tiba-tiba melompat. Memberikan tepukan ke udara dengan telapak tangannya, tubuhnya berputar dengan cepat saat dia naik ke udara, sementara bayangan kaki yang cepat dan ganas dengan keras menendang ke arah Liu Ying dengan kecepatan kilat. Suut. Melesat ke depan dengan cara yang gila, itu benar-benar memblokir semua bayangan kaki yang menuju ke arahnya. Beralih ke kepalan tangan, ia dengan keras menghantam bagian tengah bayangan kaki. Jeblar. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari titik pukulan, sementara getaran mengguncang sosok Mu Chen saat ia terbang mundur puluhan meter. Namun, saat tubuhnya menyentuh tanah, Mu Chen menghentakkan kakinya dengan keras. Tak lama-lama lagi, dia melesat ke depan dengan eksplosif. War! Tepat pada saat dia melesat, percikan petir hitam bergejolak dari dadanya, dua tanda petir mulai muncul dari dalam. Tidak menunjukkan gerakan aneh-aneh, dia mengirimkan satu pukulan bergemuruh ke arah Liu Ying. Energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar seperti tsunami. Melihat kekuatan itu, jantung King Hu yang berdiri di anak tangga tertinggi ketiga berdetak kencang. Dibandingkan sebelumnya, pukulan yang dilontarkan Mu Chen ini jelas jauh lebih ganas. Apa kamu tidak tahu betapa jauhnya jarak antara langit dan bumi? Sekarang, akan kutunjukkan seberapa kuat tubuh seseorang yang telah melewati kesengsaraan Roshan Nan. Liu Ying mencibir sambil mengepalkan tinjunya. Mengambil langkah ke depan, tangannya gemetar seperti tombak, dia langsung melayangkan tinju. Mirip dengan sambaran petir, benda itu menghantam tinju Mu Chen yang datang. Jeledur. Kedua tinju itu bertabrakan, sementara riak menyebar, menyebabkan platform sekeras batu itu langsung berubah menjadi debu. Fluktuasi energi spiritual yang tak menentu terjadi saat getaran mengguncang sosok Mu Chen, membuat dia terdorong mundur hingga puluhan langkah. Pada saat ini, wajah tampannya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Dibandingkan dengan Mu Chen, kondisi Liu Ying tampak jauh lebih baik. Namun, tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang terlihat di wajahnya. Itu karena dia tahu bahwa tinjunya tidak bisa melukai Mu Chen. Tinjunya, yang seharusnya lebih dari cukup untuk menghancurkan tulang-tulang dari ahli di fase akhir Tongtian. Sepertinya seni pengolahan tubuh yang dipelajari bocah ini agak luar biasa. Menggosok tinju yang dia kirimkan sebelumnya, Mu Chen menatap tajam ke arah Liu Ying. Jadi, orang-orang yang telah melewati kesengsaraan Roshan Nan memiliki tubuh sekuat itu ya. Ini sebanding dengan tubuh petir di Plorune milikku. Jika bukan karena tubuh dewa petirnya yang telah mencapai terobosan, Mu Chen mungkin akan tertekan dalam konfrontasi langsung seperti ini. Kamu benar-benar patut untuk dipuji. Sebelumnya, kamu mengandalkan kekuatan itu untuk menghancurkan King Hu, kan? Menatap Mu Chen dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, Liu Ying mencibir. Namun, apakah menurutmu aku hanya akan menggunakan kekuatan fisikku saat bertarung dengan orang lain? Enggoor. Energi spiritual yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Ying, menyebar ke seluruh Nusantara. Inikah kekuatan seseorang yang telah melewati kesengsaraan Roshan-nya? Bahkan energi spiritualnya jauh lebih angker daripada orang-orang di fase akhir Tongtian biasa. Seriet. Tidak ingin memberi Mu Chen terlalu banyak waktu untuk berpikir, Liu Ying dengan eksplosif melesat ke depan. Energi spiritual hitam keabu-abuan yang muncul seperti bayangan yang tak terhitung jumlahnya memanjang dan dengan keras disodorkan ke tubuh Mu Chen. Huwahwa! Bayangan naga melayang di bawah kaki Mu Chen dan sosoknya menghilang dari posisinya. Engah! Bayangan hitam keabu-abuan yang penuh dengan energi spiritual dengan keras menghantam ke tempat Mu Chen sebelumnya berdiri, meninggalkan lubang dalam. Melihat bahwa serangannya gagal, tidak ada perubahan pada ekspresi Liu Ying saat dia melambaikan lengan bajunya,
mengirimkan sosok bercahaya hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke udara, tampak mirip dengan hujan anak panah yang menutupi langit. "Biar kulihat seberapa cepat kamu bisa berlari." Seringai dingin terdengar dari Liu Ying saat dia menunjuk dengan jarinya. Detik berikutnya, sosok bercahaya hitam keabu-abuan menyelimuti Mu Chen dan menyerang dari segala arah. Sekarang, Liu Ying telah mengerahkan seluruh kemampuannya, menunjukkan kekuatan angker yang dimiliki oleh seseorang yang telah melewati kesengsaraan Roshan. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menyatukan telapak tangannya, sementara energi spiritual yang berkobar dengan api biru melonjak ke langit. Pada saat berikutnya, ketika dering lonceng bergema, itu berubah menjadi pagoda raksasa, membungkus dan melindungi Mu Chen. Gelondang gelodiang gelondang. Bayangan bercahaya yang menutupi langit menghantam pagoda yang bersinar dari segala sudut, meninggalkan bekas goresan putih di permukaannya. Namun, pertahanan pagoda itu sangat mencengangkan, tidak menunjukkan satupun tanda kerusakan, bahkan setelah menahan serangan sebesar itu. Hal ini menyebabkan beberapa ahli yang mengamati konfrontasi ini merasa kaget serta takjub dibuatnya. Memang benar, pemuda dari Akademi Beichang ini cukup luar biasa. Melihat bahwa semua serangannya telah diblokir, ekspresi wajah Liu Ying menjadi semakin gelap, sementara niat membunuh berkembang di matanya. Di langit, pagoda itu perlahan menghilang, memperlihatkan sosok Mu Chen. Melihat ke arah Liu Ying dari atas, niat dingin muncul dari dalam pupil hitamnya. "Aku khawatir kamu tidak akan mendapat pengakuan dari yang lain hanya karena memamerkan kecepatan dan pertahanan seperti kura-kura." Suara gelap Liu Ying terdengar. Membalas dengan sinis, Mu Chen tidak membuang waktu untuk membalas Liu Ying. Menyatukan telapak tangannya dengan keras, energi spiritual meletus dari dalam tubuhnya tanpa hambatan sedikit pun. Saat dia membentuk segel, hamparan langit berbintang muncul di belakang punggungnya. Hoor! Saat hamparan langit berbintang muncul, 3 bayangan binatang keluar, seekor harimau putih, seekor kura-kura hitam, dan seekor burung berwarna merah terang muncul di langit, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan. "Oh, kamu akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangannya." Melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya, Liu Ying mengangkat alisnya dan senyuman dingin muncul di wajahnya. "Namun, jika hanya itu yang kamu punya, aku akan menghancurkan rasa percaya dirimu itu di depan semua orang." "Ah, benarkah?" Senyuman muncul di wajah Mu Chen, senyuman itu tampak sangat dingin. Menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan misterius, sebuah suara dingin terdengar. "Bagaimana kalau ditambah dengan ini?" "Ngowawawar!" Raungan naga yang mengguncang Nusantara tiba-tiba bergema dari langit berbintang saat energi spiritual yang tak terbatas dengan gila-gilaan mengalir keluar dan mengembun menjadi satu. Detik berikutnya, kerumunan orang terlihat kaget ketika naga biru raksasa yang terdiri dari energi spiritual meliuk-liuk di udara, sementara tekanan yang tak terlukiskan terpancar ke seluruh penjuru Nusantara. Ini mirip dengan turunnya naga dari surga. 4 dewa rasi suci, segel ilahi naga azur,